Nah, nanti tinggal akses di YouTube ya. Hanya bilang tadi di Oke, awal, oke? Saya ulang oke, dari awal aja, kita ulang dari awal ya. Tapi ya baik. review yang udah bisa lebih tenang nggak? Bukan Baik. lagi presentasi. Jadi lagi santai aja santai. Oke. Baik. Karena wawancara santai aja, tenang aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat saya ucapkan kepada Mbak Devi Anggraini ya, yang sudah lolos ke tahap wawancara, seleksi wawancara beasiswa unggulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Aditya Pramudia Sunandar. Di sini saya berperan sebagai interviewer Anda ya untuk seleksi wawancara. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri Mbak Febi sendiri, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya mengikuti kegiatan wawancara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini, bisa dipanggil Devi. Background S1 saya yaitu Ekonomi Pembangunan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Selama perkuliahan di S1, saya aktif di berbagai bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik, saya mengikuti berbagai pelatihan dan memenangkan beberapa perlombaan. Di bidang non-akademik, saya mengikuti organisasi, salah satunya yaitu Komunitas Muda Kreatif, di mana saya berperan sebagai ketua komunitas. Komunitas Muda Kreatif sendiri bergerak di bidang karya tulis yang bisa meningkatkan minat untuk mahasiswa dan menggali berbagai informasi terkait perekonomian dan menuliskannya atau menuangkan ide tersebut ke dalam karya tulis. Selanjutnya, untuk implementasi di bidang lapangan, saya mengikuti berbagai magang, salah satunya di Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya berperan sebagai customer service yang membantu masyarakat untuk memperoleh surat izin usaha dan juga membantu masyarakat untuk memasarkan produk di media sosial. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di bidang Magister Ekonomi di Universitas Diponegoro. Terima kasih. Oke, sekarang apa sih yang jadi alasan Anda untuk memutuskan melanjutkan studi S2? Kenapa nggak memilih bekerja dulu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan pertimbangan saya, yang pertama, berdasarkan tujuan dari Indonesia, yaitu menuju Indonesia Emas tahun 2045, di mana untuk menuju Indonesia Emas itu membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu keunggulan sumber daya manusia dapat diperoleh melalui pendidikan. Selanjutnya, mengapa saya memilih S2 Magister Ekonomi? Dikarenakan yang pertama, Magister Ekonomi itu ilmu ekonomi yang timbal balik. Ilmu ekonomi ini merupakan salah satu ilmu yang memiliki sebab akibat. Nah, sehingga perlu dipelajari untuk menentukan analisa dari masa yang akan datang, apa yang akan dipersiapkan untuk masa yang akan datang menuju Indonesia yang lebih baik. Salah satunya yaitu di bidang ekonomi, karena ekonomi sendiri bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi negara saat ini. Menyadari hal tersebut, sebagai lulusan dari sarjana S1 Ekonomi, saya menyadari bahwa teori-teori yang saya dapatkan dan ilmu-ilmu dasar yang saya dapatkan terkait perekonomian yang ada di sarjana S1 belum cukup untuk menggali potensi-potensi ataupun kajian-kajian terkait perekonomian yang akan datang, analisis untuk ekonomi yang akan datang, sehingga saya memutuskan untuk menggali lagi teori yang lebih dalam, ilmu yang lebih luas dengan jejaring-jejaring pendidikan melalui program Magister Ekonomi untuk memutuskan kebijakan apa yang tepat untuk ekonomi Indonesia saat ini maupun Indonesia yang akan datang, khususnya untuk goals Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih. Oke, wait. Oke, Em, terus apa sih yang jadi alasan Anda ya memilih Universitas Diponegoro sebagai universitas tujuan S2? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan riset terkait kampus-kampus yang memiliki jurusan terkait magister ekonomi, saya memutuskan untuk melanjutkan magister ekonomi di Universitas Diponegoro berdasarkan tiga alasan. Yang pertama,
Universitas Diponegoro memiliki visi yang sama dengan saya, yaitu berkontribusi untuk masyarakat dan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, Universitas Diponegoro memiliki tenaga pendidik yang berstandar internasional, program-program ajaran terbaru dan terupdate sehingga relevan dengan perkembangan Indonesia ataupun perekonomian dunia saat ini. Yang ketiga, Universitas Diponegoro memiliki bidang peminatan ekonomi pembangunan yang lengkap. Salah satunya yaitu ekonomi industri, di mana program tersebut sejalan dengan rencana tesis saya terkait dengan emisi CO2. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Feby, ini berarti maba ya hitungannya ya. Ya, betul. Kira-kira rencananya nanti di Magister Ekonomi mau konsentrasi di bidang apa? Ekonomi industri. Oke, ekonomi industri. Tadi rencana tesisnya boleh diulangi lagi. Kira-kira rencana tesisnya apa? Kemudian kenapa memilih rencana tersebut? Berdasarkan pertimbangan dan riset-riset terkait kajian ekonomi, di mana salah satu masalah yang datang saat ini adalah banyaknya masuk investor asing, di mana investor asing ini menggeluti di bidang sektor industri untuk dengan dalih untuk memajukan perekonomian suatu negara. Dan tanpa kita sadari, dalih tersebut merupakan bisa menjadi manipulatif untuk negara kita jika tidak mendapatkan analisis atau struktur ekonomi yang tepat, sehingga jika banyaknya industri-industri ataupun penanaman modal asing yang masuk, bisa mengakibatkan negara kita menjadi krisis ataupun tidak menjadi negara sendiri yang berpondasi pada investor asing, sehingga negara kita bisa hancur ataupun terbelakang akibat banyaknya investor asing yang masuk. Dalih tersebut bisa merenggut kekayaan. Contohnya dari PT Freeport sendiri, di mana awalnya mereka hanya ingin membantu kita untuk perekonomian Indonesia, tetapi malah PT tersebut yang lebih banyak mendapatkan hasil dari kekayaan alam Indonesia, sehingga Indonesia hanya mendapatkan kerusakan alamnya saja. Nah, mengapa harus ekonomi industri? Karena ekonomi industri ini memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan industri dan teknologi, bagaimana cara untuk menekan tingkat emisi agar negara tersebut tidak terancam global warming. Salah satunya yaitu dengan melakukan go green ataupun industri yang ramah lingkungan, bagaimana pengolahan dari limbah industri tersebut yang baik sehingga perekonomian tetap maju dan negara tetap dalam kondisi yang aman. Dulu S1 Anda skripsinya tentang apa? Saya untuk di S1 sendiri, saya juga mengambil ekonomi, tetapi terkait dengan ekonomi lingkungan, ekonomi sumber daya alam lingkungan, yang Hmm. juga berkaitan dengan ke kajian terkait emisi CO2. Ya boleh dijelaskan sedikit itu Anda ngapain, kemudian hasilnya apa dan dampaknya apa? Baik, terkait skripsi S1 saya mengenai determinan emisi CO2, yaitu saya mengkaji terkait bagaimana dan apa penyebab emisi CO2 ini dan bagaimana pengaruhnya terkait perekonomian, di mana variabel-variabel yang saya gunakan seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, investor asing. Nah, ketiga variabel tersebut membuktikan bahwa banyaknya investor asing ataupun industri yang masuk. Seiring tingkat kenaikan industri dan investor asing itu meninggi, maka berpotensi meningkatkan emisi CO2. Yang kedua, yaitu terkait perekonomian atau PDB. Kenaikan PDB juga salah satunya dihasilkan dari sektor industri, di mana semakin naiknya PDB juga meningkatkan perindustrian, sehingga juga meningkatkan tingkat dari emisi CO2 tersebut. Selanjutnya, jumlah penduduk. Mengapa jumlah penduduk juga berpotensi terkait dengan emisi CO2? Karena penggunaan energi, transportasi juga memicu kenaikan dari emisi CO2 itu tersendiri. Nah, mengapa saya mengambil hal tersebut, topik tersebut? Karena topik tersebut juga memiliki dampak, di mana dampaknya untuk negara, jika negara tidak
mengalokasikan atau mentargetkan maksimum dari emisi CO2 setiap tahunnya, maka negara tersebut tidak akan bisa mengalokasikan bagaimana negara tersebut ke depannya. Sehingga dikhawatirkan tingkat emisi yang berlebihan mampu menjadi ancaman bagi negara tersebut baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan. Selanjutnya, apa dampak dari penelitian ini? Yang pertama, untuk pemerintah diharapkan dari penulisan karya tulis ini mampu membantu pemerintah untuk memilih kebijakan apa yang tepat agar industri dan perekonomian berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk sivitas akademika diharapkan dengan penelitian ini mampu menjadi sumber-sumber untuk peningkatan atau penggalian terkait penelitian-penelitian selanjutnya mengenai emisi CO2. Yang ketiga, bagi masyarakat, apa manfaat untuk masyarakat? Yang pertama, bisa menjadi bahan bacaan atau tambahan pengetahuan. Yang kedua, mampu memberikan masyarakat pengetahuan untuk apa yang harus mereka lakukan untuk membantu negara menekan tingkat emisi. Terima kasih. Apa sih luaran dari riset S1 Anda? Luaran dari riset S1, Yes. maaf maksudnya luaran dari riset S1, Iya, apa luaran dari S1 Anda itu hasilnya apa saja? Dalam artian, apakah ada publikasinya, ada produknya, atau apakah ada memang kebijakan yang sudah diterima secara langsung oleh misalnya kalau di di Jogja oleh Pemkab atau Pemprov atau Dis LHK? eh, terkait hal tersebut untuk saat ini. Sebelumnya saya dan dosen saya merencanakan untuk mempublikasikan karya tersebut, tetapi hingga saat ini masih terkendala terkait publikasi sehingga hingga saat ini belum menjadi publikasi yang bisa dibaca oleh umum sehingga hanya masih bisa dibaca di perpustakaan kampus saya yaitu Universitas Ahmad Dahlan yang hanya bisa menjadi acuan pembelajaran untuk adik-adik tingkat ataupun mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin melakukan riset atau kajian terkait emisi. Selanjutnya untuk keluar dari permasalahan tersebut, bagaimana agar penulisan ini bisa diketahui oleh umum, saya membagikan beberapa cuplikan-cuplikan kecil melalui komunitas muda kreatif seperti tulisan-tulisan ataupun artikel-artikel terkait perkembangan atau update terkini terkait ilmu ekonomi, khususnya karya tulis yang saya tulis sendiri. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tadi kan Anda sampaikan bahwa Anda punya kendala dalam publikasi riset hasil S1 Anda. Nah, itu sebenarnya sebelumnya waktu S1 Anda pernah ada pengalaman publikasi tidak? Sebelumnya, selama S1, saya belum melakukan publikasi baik jurnal ataupun karya tulis lainnya, tetapi untuk masalah tersebut, saat ini saya sedang merancang untuk mempublikasikan karya tulis yang pernah saya buat dan juga akan membuat karya tulis ataupun pendalaman dari karya tulis yang pernah saya buat. Salah satunya yaitu terkait emisi, karena konsentrasi yang atau peminatan yang akan saya ambil selanjutnya yaitu ekonomi industri, sehingga saya bersama teman-teman ataupun rekan kuliah saya berencana untuk melakukan riset ataupun sebuah penelitian yang akan dipublikasikan, sehingga kami bisa mengimplementasikan hasil karya tulis kami ataupun ilmu ke masyarakat yang lebih luas untuk menjadi bahan bacaan ataupun acuan untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Oke, apa sih sebenarnya kendala sampai saat ini? Kenapa Anda belum memilih untuk melakukan publikasi? Untuk publikasi sendiri, yang pertama saya kendala dari finansial untuk ke publikasi-publikasi yang berbayar. Yang kedua, ada yang gratis, tetapi saya harus menunggu untuk waktu yang lama dan belum mendapatkan waktu yang pasti kapan karya tulis tersebut bisa dipublikasikan. Untuk dari solusi masalah tersebut, saya juga harus mengumpulkan finansial dan menyiapkan karya-karya tulis yang bisa diterima, baik itu di Scopus ataupun di Sinta, agar karya tulis saya yang menarik itu bisa membuat
reviewer lebih menarik dan lebih ingin untuk menerbitkan atau mempublikasikan dari karya tulis saya tersebut. Nah, dari pengalaman Anda ini kan belum ada publikasi selama S1, lalu bagi apa target Anda di S2? Berapa publikasi yang ingin Anda buat dan menurut Anda seberapa penting publikasi bagi mahasiswa magister? Baik, untuk di program Magister Ekonomi di Universitas Diponegoro juga memiliki target minimal satu untuk per mahasiswa melakukan publikasi di Sinta 4 minimal di situ untuk bisa melanjutkan ke tingkat kelulusan atau ujian untuk tesis. Nah, mereka harus bisa mempublikasikan minimal satu karya di bagian itu. Untuk target saya sendiri, saya memiliki target untuk mempublikasikan minimal satu per semester yang lulus di Sinta 4 ataupun bisa ke tingkat lain, tingkat di atasnya. Sehingga saya melakukan riset-riset ataupun kajian-kajian ilmiah terbaru, baik itu dengan mengikuti seminar, diskusi, ataupun berbincang saat mata perkuliahan ataupun dengan dosen dan rekan-rekan yang sejalan dengan saya untuk menemukan materi atau tema apa yang akan bisa untuk masuk di tingkat Scopus ataupun Sinta 4, 3, atau 1. Nah, untuk itu saya dan teman saya juga sedang merancang untuk membuat karya tulis terkait kajian ekonomi berdasarkan minat dan potensi yang kita miliki sehingga bisa salah satunya targetnya yaitu bisa untuk memenuhi syarat untuk ujian tesis dan juga bisa menjadi peluang untuk masyarakat dan pengimplementasi ilmu di bidang karya tulis dan publikasi sehingga bisa mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi yang umumnya belum diketahui oleh masyarakat dan mereka bisa mengaksesnya baik itu dari rumah maupun dimanapun sehingga bisa membuat masyarakat lebih terbuka pengetahuannya terkait ilmu ekonomi baik dari segi moneter, dari industri maupun ekonomi sumber daya alam. Begitu. Terima kasih. Kak masih di mute. Dari tadi kan Anda menyampaikan kalau Anda ingin berfokus pada ekonomi lingkungan. Sebenarnya apa bedanya ekonomi lingkungan dengan ekonomi sirkular? Uh, Maaf Kak, tadi suaranya putus. Apa bedanya ekonomi lingkungan? Dan ekonomi sirkular. Sirkuler. Iya, betul, ekonomi sirkular. Apa Anda pernah mendengar sebelumnya tentang ekonomi sirkular? Karena ini juga merupakan salah satu green economy, bahkan juga mengarah ke blue economy yang diterapkan secara makro. Apa yang membedakan itu dengan ekonomi lingkungan yang ingin Anda dalami? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga sejujurnya saya juga baru mengetahui terkait apa itu kayak ekonomi sirkuler seperti yang Bapak tanyakan. Terkait ekonomi lingkungan sendiri, itu merupakan ekonomi terkait bagaimana hubungan antara ekonomi dan lingkungan. Apa yang ekonomi lakukan untuk antara ekonomi dan lingkungan ini tetap berjalan pada posisinya masing-masing tanpa ada salah satu yang harus minus atau salah satunya yang harus tergerus. Nah, sehingga ekonomi dan lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang bisa sejalan, ya, baik dari segi ekonominya tetap maju, ekonomi maju, lingkungan juga tetap terjaga. Salah satunya yaitu seperti yang saya katakan tadi terkait industrialisasi, di mana industri tetap maju, tetapi tingkat emisi tetap terjaga. Untuk pertanyaan yang belum saya ketahui, saya minta izin untuk menjadi PR untuk saya memperdalam terkait hal yang Bapak tanyakan dan akan saya cari tahu untuk jawaban yang akan bisa menyampaikan atau menjadi jawaban yang Bapak maksud akan menjadi PR untuk saya pelajari terlebih dahulu. Baik, Tia, nanti coba Anda pelajari soal ekonomi sirkular, kemudian blue dan green economy yang itu memang sedang meningkat sebenarnya dalam perkembangan ekonomi di dunia. Nah, menurut Anda,
Oke, sebenarnya objek penelitian Anda nanti siapa? Baik, untuk objek penelitian saya, karena saya meneliti terkait emisi, yang pertama saya ingin teliti adalah Indonesia sendiri. Itu sebagai sampel dari negara yang sedang berkembang menuju negara maju. Yang kedua itu ada China, yang ingin saya teliti sebagai negara yang saat ini perekonomiannya sedang naik. Yang ketiga yaitu ada Amerika sebagai sampel dari negara yang sudah maju. Nah, setelah itu saya akan membandingkan dari tiga negara ini bagaimana tingkat perekonomian dan tingkat dari emisi ataupun ekonomi alam, sumber daya alam dan lingkungan dari ketiga negara tersebut. Apakah uh, kenaikan dari industri ataupun kemajuan perekonomian mempengaruhi dari tingkat sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu negara? Oke, berarti penelitian Anda ini sebenarnya masuk ke naratif review ya, analisis jurnal atau kajian-kajian tertentu ya. Ya, baik, betul Pak. Lantas, bagaimana cara Anda atau bagaimana metode yang akan gunakan dalam proses penelitian ini? Boleh dijelaskan? Untuk metode yang ada di penelitian ini, saya ingin menggunakan uh, metode model ARIMA, di mana model ARIMA ini bisa seperti di ekonomi itu namanya peramalan. Nah, jadi dengan metode ini, dengan keakuratan yang cukup tinggi, sehingga bisa meramalkan apa yang akan terjadi jika perekonomiannya masih tetap stuck dengan sistem yang sekarang. Misalnya Indonesia tetap memasukkan investor asing secara terus-menerus, apa yang akan terjadi di perekonomian yang akan datang, baik dari segi pendapatan negara, lingkungannya akan terjadi bagaimana, selanjutnya apa yang harus kebijakan apa yang harus mereka ambil agar hal-hal buruk tersebut tidak terjadi ataupun hal apa yang harus mereka lakukan agar mengalihkan dari ekonomi yang buruk menuju ekonomi yang lebih baik atau eco green. Eco Green. Oke, baik kalau begitu. Oke. Hmm, menurut Anda, selama proses riset, kira-kira permasalahan atau tantangan apa sih yang akan Anda hadapi? Dan juga bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut? Setiap kegiatan pasti memiliki berbagai kendala, atau salah satunya dalam penelitian, kendala-kendala yang mungkin terjadi baik dari segi pengolahan data ataupun data yang tercantumkan terbatas, akses data terbatas, akses informasi terbatas, apalagi penelitian ini juga akan melibatkan negara-negara luar seperti China dan Amerika. Sehingga untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya harus memiliki informasi lebih dengan cara membaca jurnal ataupun penelitian-penelitian luar, sehingga saya lebih mengetahui bagaimana uh, mereka memperoleh dari daftar pustaka ataupun sumber-sumber data yang mereka gunakan, baik itu dari World Bank, British Petroleum, ataupun sumber data luar lainnya, sehingga saya bisa mengakses data-data terkait negara-negara luar. Selain itu, untuk referensi-referensi, saya juga bisa membaca dari bagaimana jurnal-jurnal tersebut menemukan referensi ataupun teori-teori terkait penelitian-penelitian, sehingga saya juga mampu untuk melihat di mana penelitian-penelitian itu bisa dilaksanakan, jurnal-jurnal apa yang mendukung untuk penelitian itu bisa terlaksana. Selain itu, untuk mengatasi hal-hal tersebut, saya juga akan sharing bersama dengan dosen pembimbing ataupun dosen-dosen yang sejalan dengan penelitian saya terkait hal-hal yang ingin saya tanyakan ataupun permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul dalam penelitian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya adalah, tadi Anda sudah menjelaskan soal rencana penelitian Anda, rencana riset dan tantangan yang akan Anda hadapi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya rencana studi Anda selama S2? Apa yang akan Anda lakukan gitu? Selama S2, saya memiliki beberapa rencana studi yang seperti yang telah saya tulis di
rencana studi saya dalam mendaftar beasiswa unggulan ini, yang pertama saya akan berkontribusi untuk universitas saya dengan mengikuti organisasi-organisasi yang mendukung baik bidang akademik maupun akademik. Yang kedua, saya akan menulis karya-karya tulis ilmiah terkait dengan ekonomi, khususnya ekonomi industri dan lingkungan. Yang ketiga, saya juga akan menulis cuplikan-cuplikan ekonomi atau informasi-informasi singkat terkait ekonomi dan menyebarkannya di media massa agar bisa merangkul masyarakat umum, khususnya generasi muda, untuk perubahan ekonomi yang lebih baik. Yang keempat, saya juga akan melanjutkan organisasi-organisasi daerah saya untuk berkontribusi di masyarakat. Yang kelima, dalam implementasi lapangan, saya juga akan memikirkan resolusi apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya siapkan untuk menyiapkan kontribusi saya terkait apa yang akan saya berikan untuk Indonesia melalui Rumah Tenawan, yang salah satu dari rencana kontribusi saya setelah studi. Sehingga dalam kurun waktu 4 semester atau 2 tahun ini, saya akan menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk memaksimalkan kontribusi yang akan saya berikan untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih. Oke. Kemudian boleh saya tahu kira-kira apa sih yang membedakan kamu dengan kandidat lainnya? Menyadari semua orang yang sampai di tahap wawancara ini merupakan orang-orang hebat dan terpilih, saya menyadari kami memiliki visi yang sama, yaitu berkontribusi untuk Indonesia lebih baik. Tapi untuk menjalankan visi tersebut, kami memiliki misi yang berbeda, sehingga yang menjadi pembeda antara saya dan kandidat lain adalah misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik, di mana saya memiliki misi untuk memberikan kontribusi dengan langkah kecil dengan mendirikan organisasi ataupun komunitas Umat Tanawan, di mana Umat Tanawan ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengurangi tingkat emisi, seperti yang ada di Kecamatan Tabir yang memiliki masyarakat yang bekerja di pertanian, khususnya sawit dan padi, sehingga mereka lebih tahu bagaimana pengolahan limbah yang baik untuk tandan kosong sawit dan jerami padi ini. Nah, dari komunitas ini diharapkan juga bisa selaras dengan program pemerintah terkait dengan kebutuhan pangan. Selain bisa mengurangi tingkat emisi, menanggulangi tingkat kekurangan dari kebutuhan pangan ini, nah Umat Tenawan ini juga berdiri untuk membantu masyarakat meningkatkan dari tahap perekonomian mereka. Kenapa? Karena dari Umat Tenawan ini juga saya akan memberi solusi kepada masyarakat untuk menjadikan Umat Tanawan ini hasilnya bisa dijadikan untuk produk layak jual setara dengan UMKM. Sehingga tidak hanya untuk konsumsi pribadi, masyarakat juga bisa menaikkan tahap dari perekonomian mereka dengan membuat suatu produk jadi yang layak jual. Seperti itu. Oke, kira-kira menurut Anda, kenapa sih beasiswa unggulan itu harus memilih Anda sebagai calon awardee? Saya memiliki beberapa alasan kenapa beasiswa unggulan ini bisa menjadikan saya untuk salah satu penerima beasiswa. Yang pertama, saya merasa memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh beasiswa unggulan. Yang kedua, dengan beasiswa unggulan ini saya bisa lebih mengembangkan bakat dan minat saya dengan jejaring-jejaring awardee yang luas dengan berbagai ilmu pengetahuan yang luas, sehingga saya bisa mengembangkan potensi saya di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, beasiswa unggulan ini memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi bersama-sama memajukan Indonesia, saling bahu-membahu antara awardee maupun dengan masyarakat untuk bahu-membahu memajukan Indonesia menuju negara yang lebih baik lagi. Yang ketiga, dengan beasiswa unggulan ini, saya tidak hanya mendapat dukungan finansial, tetapi juga saya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya, yang tanpa beasiswa ini saya mungkin terbatas untuk mengakses baik itu jejaring antar awardee ataupun implementasi lapangan terkait dengan uh, apa yang akan saya berikan untuk masyarakat. Terima kasih.
Kak Sebelum suaranya. saya tutup, apakah Anda ada closing statement atau mau menanyakan sesuatu? Eh, Jika pendidikan diberikan kepada seorang laki-laki, maka laki-laki itu akan tumbuh menjadi pria yang terdidik. Jika pendidikan diberikan kepada seorang wanita, maka sebuah generasi yang cemerlang akan terbentuk. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Devi atas waktunya. Semoga Anda bisa meraih apa yang Anda cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Devi habis ini ada acara sampai atau tidak? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada kira-kira sampai jam 5 aman di room. Aman. Nanti saya gabung Iya, sama reviewnya saya gabung sama Mas Hadiansyah. Jadi bisa baik. saling sharing bareng ya. Oke, Mbak Devi boleh istirahat dulu, off cam, minum, santai-santai rebahan dulu, nggak apa-apa ya. Silahkan. Iya, Kak, baik. Ya, oke, terima Terima kasih. kasih. Istirahat dulu ya. Oke, halo, Assalamualaikum Mas Hadiansah. Waalaikumsalam, Mas. Iya, kurang nyaring ya suara Mas, nggak kedengeran ya? Oh, halo, apakah Halo. sudah terdengar jelas, Mas? Ya, sudah terdengar jelas Mas. Alhamdulillah aman. Oke, ini pakai laptop atau pakai HP ini Mas? Pakai laptop, Mas. Apa agak buram ya, Mas, gambarnya? Iya, agak buram nggak sih? Kok beda aja nggak full gitu ya? Oh, coba sebentar saya mungkin pengaturannya nih, Mas. Oke.